Salam saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki hari kedua dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Mari tetap ikuti dengan seksama. Shalom. Shalom, berjumpa lagi kita di hari yang kedua ini, di mana pencurahan Roh Kudus. Mari tetap kita melakukan penantian pencurahan Roh Kudus, karena ini adalah bagian dari orang percaya kepada Kristus. Mari lebih giat lagi kita memberikan penyembahan, pujian kepada Tuhan, supaya kita semakin mencintai Tuhan dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa pentingnya pencurahan Roh Kudus bagi tiap-tiap kita sebagai orang percaya? Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, dan itu dilakukan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Maka saudara kekasih, mari terus kita memberikan pujian penyembahan selama 10 hari, dan rasakanlah jamahan Tuhan, rasakanlah penyertaan Tuhan. Pasti hari-hari kita berbeda, dan tentunya kita merasakan hadirnya Roh Kudus itu di tiap-tiap kita. Mari kita jangan bosan untuk memberikan pujian pada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya.
Engkau, oh Allah yang layak dipuji, baru akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia.
buktikan, memberikan keberanian. Yang lemah kau kuatkan, yang mengalami kekhawatiran engkau teguhkan. Sungguh ajaib kau Tuhan, sungguh dahsyat kau Yesus dalam hidup kami. Biasa apabila kita bisa lebih lama untuk ada di dalam penyembahan. Pasti ketika kita sudah masuk di dalam penyembahan, pujian penyembahan, hati kita akan disejukkan oleh Roh Kudus. Maka saudara yang terkasih, sungguh luar biasa akan Tuhan itu. Mari berikanlah waktumu, karena di sanalah akan ada kebahagiaan yang tidak kita berikan. Rasakan. Kalau Anda bisa dengan unity dengan gembala saudara untuk melakukan pujian dan penyembahan pada 10 malam ini, mari. Tetapi kalau Anda pun sendirian, mari lakukan itu dengan setia. Karena percayalah, lawatan Tuhan akan terjadi bagi tiap-tiap kita yang terus kontinu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, kita terus-menerus memperdengarkan firman Tuhan. Tentu tidak lepas daripada akan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kemarin pun kita sudah memaparkan tentang Roh Kudus, tentang Pentakosta. Maka hari ini pun akan ada pemaparan tentang seputar pencurahan Roh Kudus. Tetapi pada saat ini firman bagi kita di hari yang kedua ini, selain daripada penjelasan tentang pencurahan Roh Kudus, maka kita sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan yang bertemakan Allah yang Maha Tahu, ya, Allah Maha Hadir. Di dalam Pemazmur 139, ya, bahwa Allah itu adalah Maha Tahu. Sekalipun kita belum menyampaikan apa menjadi seruan kita tetap, tapi perlu kita untuk bertindak, meresponi untuk masuk di dalam penyembahan. Dan tentunya dalam penyembahan pujian ada nanti pertemuan. Oleh sebab itu, walaupun Tuhan Maha Tahu, perlu kita menghampirinya
memuliakan Dia, meninggikan Dia. Pernahkah kita berpikir bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui pergumulan kita? Ya, tidak ada yang tahu kalau kita tidak bicara. Pasti namanya pergumulan di setiap kita pasti ada, siapapun orangnya. Di sini dikisahkan tentang Daud yang menyadari bahwa hal itu tidak mungkin sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Menurut Daud pada konteks ini, Daud tidak perlu Tuhan kepada Tuhan, karena menurut dia Tuhan atau Allah itu Maha Tahu. Ya, Allah tahu ketika Daud duduk, baik itu berdiri, berjalan atau berbaring, bahkan perkataan-perkataan yang sebelum diucapkan pun Tuhan tahu. Ya, Tuhan Maha Tahu. Tuhan itu Maha hadir. Tidak ada tempat bagi manusia untuk lari dari Allah. Tidak ada tempat kita untuk lari daripada Allah. Bagaimana mungkin manusia bersembunyi dari Allah sementara Dia adalah yang berada dalam kehidupan manusia sejak dari kandungan. Ya, pengalaman hidup bersama dengan Allah memberi Daud bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang Maha Tahu. Artinya di sini kenapa bisa Daud sampai mengetahui kepribadiannya Allah, yaitu Allah, dan juga kemahkuasaan Allah. Daud tahu karena pergaulan atau kehidupan Daud itu dekat sekali dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui puji-pujiannya. Walaupun sebagai pengembala, dia suka menari, memuji Tuhan, melakukan penyembahan. Berarti ada keintiman. Dari keintiman itulah Daud mengetahui kemahatauan Allah. Pemahaman ini bukan hanya didapati dari segi kegiatan religius, melainkan kontemplasi. Daud akan kehadiran Allah yang dialaminya secara langsung. Ya, kehidupan Daud dia benar-benar mengalami akan penyertaan Tuhan. Daud bersyukur karena kejadian yang dahsyat dan ajaib yang dialami dalam ketidakberdayaannya. Tuhan menyelami pikiran, ya, untuk menyelami pikiran Allah. Allah pun tetap hadir bersama dengannya. Letak hubungan ini membuat Daud setia berada di pihak Allah. Maka ketika kita ada masalah, mari kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Jangan kita ada masalah langsung kita berteriak kepada media, dan media akan melihat bahwa Anda punya masalah. Tetapi mari ketika kita sebagai orang percaya tidak itu daripada persoalan atau masalah, maka kita jangan pernah berteriak ke media sosial. Berteriaklah, berserulah kepada Tuhan lewat keintiman Anda, persekutuan dengan Tuhan. Maka Allah itu setia. Allah akan mendengarkan apabila kita bertindak seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak ingin gegabah dalam hidupnya. Ia berdoa agar Allah menyelidiki dan mengenali pikirannya, melihat apakah jalan serong dan jalannya. Dia pun memohon agar Allah menuntunnya ke jalan yang kekal. Jadi Daud memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan supaya ketika dia merasa hidupnya sudah melenceng daripada Tuhan, dia meminta hikmat kepada Tuhan supaya jalan-jalan hidupnya itu kekal atau dalam kebenaran. Pemahaman akan kemahatauan Allah seharusnya membuat kita tidak khawatir. Ya, kita harus yakin betul bahwa Allah itu menyertai kita. Demikian juga yang dialami oleh Raja Daud. Betapa dahsyatnya, mulai dari kandungan kita dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Ya, begitu luar biasanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita jangan pernah mengkhawatirkan akan kemahkuasaan Tuhan untuk berperkara dalam kehidupan kita.
Mari kita memiliki sikap sabar ketika kita diperhadapkan dengan persoalan. Mari terus menerus kita berharap kepada Tuhan lewat persekutuan kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan pastilah Tuhan akan menuntun kita keluar daripada persoalan itu. Mari kita berseru kepada Tuhan, jangan berteriak kepada media sosial Anda. Kemahatauan Allah sepatutnya menimbulkan kegentaran dalam diri kita agar hati-hati melangkah dalam hidup. Kita terus memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membawa kita kepada jalannya yang mengarah kepada hidup yang kekal, dan menegur kita ketika kita mulai berbelok atau serong pikirannya, ya, sebagai penghormatan kita kepada Allah yang Maha Tahu. Kita akan tetap bersyukur dan menjaga hidup di dalam jalannya. Mari saudara yang terkasih, berdasarkan Mazmur 139 ini, kita dipaparkan bahwa Allah itu Maha Tahu. Dalam sedang apakah kita berbuat, apakah kita entah. Maka ketika kita sudah berbelok menurut kita, mari kita cepat-cepat sadar dan berada dalam tahta hadirnya Tuhan, supaya jalan kita diluruskan. Karena dalam dunia ini pasti banyak godaan untuk membuat kita tergeser dalam kesetiaan berpengharapan kepada Tuhan. Demikianlah saudaraku untuk firman, tetapi nanti ada pemaparan bahwa kita tetap dalam konteks pencurahan Roh Kudus. Baik, mari kita akhiri dengan pujian dan doa. Saudaraku yang terkasih, tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih ya Roh Kudus yang terus menerus menggairahkan kami untuk ada di dalam hadirat-Mu, merasakan akan kehadirat-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Teruslah Engkau bekerja, haleluya. Berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berkatilah Tuhan hamba-Hamba-Mu yang memberitakan Injil-Mu melalui media yang ada. Berkatilah para misionaris, berkatilah Tuhan keluarga kami, berkatilah mereka dan juga bangsa kami ini. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke, Engkau berkati. Damailah Indonesiaku, damailah bangsaku, oh Indonesiaku. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan memberkati, berikan hikmat pada mereka Tuhan, untuk mengatur bangsa ini dengan kebenekaan ragam, dengan kemajemukan yang ada. Mari Tuhan, tolonglah bangsa ini, pulihkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia. Haleluya. Jangan pada bangsa ini pertikaian dan kekerasan. Kami adalah satu, walaupun kami berbeda, walaupun kami memiliki kemajemukan, tetapi kami bisa bersatu di bangsa ini. Oh, berkatilah saudara-saudara kami, berkatilah mereka, berkatilah mereka, berkatilah. Damailah Indonesia, damailah bangsaku, damailah rakyat Indonesiaku. Haleluya. Tetaplah lawan bangsa kami dengan curahan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Hamba-Mu terus-menerus mereka untuk memberitakan kebenaran, supaya Indonesia mengalami pemulihan. Haleluya. Inilah permohonan kami Tuhan. Biarlah ada keadilan di bangsa ini, keadilan di bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, satukan hati kami untuk membangun bangsa ini. Pakai anak-anak-Mu yang ada di pemerintah untuk menyuarakan kebenaran itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti firman dalam Yoel, akan ada angkatan yang berani cinta mati-matian pada Yesus dan tidak mengomi pada dosa. Mereka sungguh memiliki keberanian untuk menyuarakan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa kita bisa bersekutu kepada Tuhan, menyerahkan kesesakan kita lewat persekutuan, pujian dan penyembahan ini. Mari, jangan malu. Mari, apa yang ada padamu, lakukan penyembahanmu kepada Tuhan. Mulai dari diri kita, keluarga kita, bangsa, pemimpin ini bisa kita menyerukan kepada Tuhan. Mas saudaraku,
Kita berjumpa di besok hari. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa lagi. Berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Suatu tempat dalam sebuah rumah. Mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Saya percaya kita semua dalam lawatan Tuhan dan tentunya kita sehat selalu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan kegiatan pertemuan di hari yang kedua ini, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kita akan membahas lebih lanjut, tapi kita sudah memberikan pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Mari saudara yang terkasih, terus menerus kita melakukan ini sampai 10 hari, dan pada hari yang terakhir nanti rasakanlah lawatan Tuhan. Baik saudara yang terkasih, kita melanjutkan pembahasan di mana hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Pada
pada perjanjian lama, bangsa Israel menyebutkannya dengan hari raya 7 minggu. Dihitung 7 hari kali 7 minggu setelah Paskah. Dan keesokan harinya adalah hari raya Pentakosta. Mereka merayakannya secara hukum Taurat. Dan pada peristiwa ini, mereka juga berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Hal ini terdapat di dalam Kisah 2, 5, dan 6. Yaitu, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh, yang dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Sebab itu bersamaan dengan itu, sebanyak 120 murid Yesus berkumpul di satu tempat seperti perintah Tuhan sebelum ia naik ke surga, untuk menantikan kegenapan janji Bapa, yaitu tentang pencurahan atau baptisan Roh Kudus. Ini terdapat dalam Kisah pertama 15, 3-5, dan 12. Demikian, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul di situ, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Selanjutnya Anda, saudara, bisa membacanya untuk ayat berikutnya. Pada hari Pentakosta, janji Tuhan digenapi sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus dan berkarunia lidah. Peristiwa ini merupakan kelahiran gereja Tuhan yang pertama. Nubuatan dari Nabi Yoel, Kisah 2, 16-17, mengatakan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang, anak-anak, orang-orang muda, dan orang-orang tua, laki-laki maupun perempuan. Berarti Tuhan tidak membeda-bedakan orang di dalam jemaat, yaitu terdiri dari anak-anak, orang muda, dan orang tua dalam memberikan karunia-Nya. Namun, mengapa pencurahan Roh Kudus itu terjadi di Yerusalem? Nah, ini menjadi pertanyaan seringkali. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat kadang-kadang kita jadi bingung. Bila kita mengingat pelayanan Yesus sewaktu berada di bumi, ia kerap mengajarkan firman di bait Allah yang berada di Yerusalem. Hal ini di dalam Yohanes 8 ayat 1 dan 2, demikian juga pasal 7, 14, 16. Saudara boleh membacanya supaya lebih memahaminya. Hal ini seperti nubuat dari Nabi Yesaya bahwa dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan ini ada di dalam Yesaya pasal 2, 1-3. Dikatakan, janganlah meninggalkan Yerusalem, berarti supaya kita tidak meninggalkan firman pengajaran, sehingga Roh Kudus dapat dicurahkan kepada kita. Saat mempercayai firman kebenaran, Tuhan memateraikan kita dengan Roh Kudus. Hal ini ada di dalam Efesus pasal pertama ayat 13-14. Jadi, Roh ini merupakan kuasa yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus
mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hal ini terdapat dalam Kisah pasal pertama ayat yang ke-8. Kuasa Roh Kudus yang kita terima ini adalah sama dengan kuasa yang ada pada Yesus, yaitu kuasa kebangkitan dan hidup. Sebab Roh inilah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Hal ini bisa dibaca 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Menurut Roma 8 ayat 11, ia adalah roh kebangkitan. Sedangkan menurut 2 Korintus pasal yang ke-6 dan 3, ia adalah roh yang menghidupkan. Seperti firman Allah adalah roh dan hidup. Terdapat dalam Yohanes 6 ayat 3, ayat 63. Jika kita percaya kepada roh itu, maka ada kuasa daripadanya. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang mati, melainkan yang bangkit dan hidup untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama memahaminya. Yesus sendiri adalah Adam yang akhir, yaitu roh yang menghidupkan. Hal ini terdapat dalam 1 Korintus 15:45. Adam yang pertama adalah suami dari Hawa sebagai mempelai perempuan. Maka roh dari Adam akhirnya ini berarti roh mempelai. Karena Yesus sebagai Adam yang terakhir adalah hidup, maka gereja Tuhan yang diberi kuasa Roh Kudus olehnya pasti juga hidup. Dan dalam tanda kebangkitan dan hidup, kelak gereja Tuhan pasti akan diangkat Tuhan, seperti ia telah terangkat ke surga di dalam kemuliaannya. Jadi saudaraku yang terkasih, demikian pemaparan supaya kita step by step memahami kenapa dengan adanya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, di situ ada pencurahan Roh Kudus, supaya kita memahaminya step by step, supaya kita terarah kenapa kita sebagai orang percaya kepada Kristus menerima pencurahan Roh Kudus, karena peristiwa itu membuktikan bahwa Tuhan mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus, bagi tiap-tiap kita orang percaya. Karena Yesus yang punya surga, maka kembali dia ke surga. Maka tugas kita sebagai orang percaya kepadanya melanjutkan amanat Tuhan bagi tiap-tiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, demikianlah pemaparan sedikit daripada di hari yang kedua ini tentang pencurahan Roh Kudus. Besok kita lanjutkan kembali untuk di hari yang ketiga. Demikianlah pemaparan pencurahan Roh Kudus di hari yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.